Kelihatan nggak ini PPT ku? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Oke, udah masuk kan ya? Oke, recordnya juga udah aku mulai. Oke, mulai mungkin langsung aku mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih yang udah nyempetin hadir di event terakhir ini, benar-benar terakhir, yaitu event We Talk Final yang akan berisi ya formalitas graduation dan juga evaluasi. Ya, mungkin nggak usah perkenalan lah, masa nggak kenal sih. Dan ini eventnya uh, cuma akan berkisar tentang aku merecap setahun dan juga nanti kita bakal ngobrol saja kayak bentar. Nah, ini aku ucapin selamat kepada seluruh member maupun core team GDS Win Sunan Kalijaga 2023-2024 karena mungkin bisa dikatakan secara resmi graduation pada malam hari ini. Walaupun sebenarnya eh, aku sendiri saat ini tuh sebenarnya udah nggak jadi lead ya karena kemarin sudah graduation. Tapi mungkin ya aku bikin event lah ini malam ini biar kita GDS Win ada graduationnya sendiri. Oke, bisa applause lah ya. Karena graduation ini bukan cuma buat core team atau lead aja ya, membernya juga lah. Karena udah mengikuti proses pembelajaran di GDSC mengikuti WeTalk selama setahun. Jadi ya itu proses yang lama ya. Sebenarnya nggak setahun sih. Tapi ya cukup bisa disyukuri lah. Bisa bertahan sampai akhir kayak gini. Soalnya biasanya kalau dari tahun-tahun lalu itu nggak bakal sampai di akhir-akhir. Apalagi sampai hari-hari akhir GDSC kayak gini. Biasanya tuh semester genap mungkin beberapa bulan bulan pertama, bulan kedua semester genap masih ada. Tapi selanjutnya biasanya tuh GDS udah kayak nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada event, nggak ada apa. Tapi di periode ini kita bisa sampai akhir. Mungkin ini membahas agendanya. Yang pertama eh, ada recap of achievement. Yang kedua GDS Win Sunan Kalijaga Member Appreciation. Yang ketiga evaluation and reflection. Yang keempat oh ini yang key learningnya nggak ada ini. Yang keempat langsung vision and future plans for GDSC. Yang keenam closing. Oke, sebentar. Hmm. Kayak kurang enak nggak sih kalau aku full screen? Sebentar. Pengen lihat aja juga coy soalnya. Salah. Hmm. Kalau full screen nggak kelihatan kalian nanti. Ya, gini kan sambil ngomong. Aku nggak ngomong sama PPT-nya. Oke, agendanya udah aku sebutin. Mungkin langsung aja masuk ke yang pertama yaitu recap of achievement. Yang intinya merecap semua pencapaian ya. Bisa dibilang pencapaian maupun apa yang udah dilalui GDS sampai sekarang. Jadi sejak pertama kali aku dipilih sebagai lead itu udah 10 bulan 13 hari sampai sekarang. GDS Win Sunan Kalijaga periode 2023-2024 berhasil melaksanakan total 31 events. 31 events ini termasuk event sekarang ini ya, penutup aku masukin juga. Dan ini termasuk yang paling banyak. Aku nggak tahu ya GDS yang sebelum vakum tuh gimana, tapi intinya dibandingkan dua periode yang lalu, ini yang paling banyak. Nih mungkin recapannya dari ini resmi langsung ya dari eh, web GDS sendiri bisa dilihat itu kelihatan nggak sih? Oh ya masih kelihatan kan?
Itu total eventnya yang udah komplit 30 sebelumnya, dan satu future event itu event ini, karena ini aku SS tadi sore. Padahal komplit eventnya all time-nya tuh 57, tapi 31 di periode ini. Berarti tuh periode ini tuh lebih banyak lah dari periode-periode sebelumnya, dan chartnya juga bisa dilihat itu kenaikan eventnya. Dan kemarin di chart itu juga terlihat mencolok, itu kita paling banyak event di bulan November tahun tahun kemarin ya, 2023, di mana kemarin ada, kalau seingatku, eventnya web ya, sama web yang kerja sama HMPS, dan juga ada event tambahan dengan pet lain, makanya banyak, sekitar paling banyak 7 kayaknya. Lalu selanjutnya, eh, nah, dengan rata-rata 3 event tiap bulannya, total attendees 1.428, dan check-in rate-nya 74 persenan. Jadi total 31 event dibagi 10 bulan, intinya 3 event tiap bulan itu udah konsisten banget. Ya mungkin nggak tahu sih, kalau menurutku udah konsisten banget. Dengan total attendance-nya 1.428, ini total semua yang hadir lah. Kayak event ini 31 event di total semua 1.428, dan check-in rate-nya 47%. Jadi yang attendance tuh bukan yang RSVP. Nah, 74 persennya tuh yang benar-benar hadir, yang kayak check-innya gini, yang hadir di meetingnya. Dan itu juga termasuk banyak sih. Tadi ini datanya yang asli bisa dilihat. Yang November juga masih lebih banyak karena eventnya memang banyak di situ. Ini sama kayak yang tadi. Lalu selanjutnya, selama satu periode terjadi peningkatan member GDSC sebesar 322 member. Ini data aku ambil dari langsung dari webnya ya, GDSC. Sebenarnya aku juga kurang memperhatikan sih membernya bertambahnya tuh berapa gitu. Karena ya kan kalau kita lihat grup GDSC WA, mungkin ya cuma kita-kita aja ya. Mungkin, tapi di web GDSC-nya yang community.dev itu nambahnya tuh udah 322 member. Itu berarti ya kemungkinan besar lebih banyak, bukan lebih banyak sih. Ada banyak dari member luar, mungkin luar univ maupun luar jurusan, yang biasanya kita lihat kalau join event, terutama kalau event cyber atau mungkin machine learning sih, biasanya banyak yang dari luar. Nah, itu termasuk yang 322. Mungkin kalau kalian bandingkan sama GDSC yang GDSC lain atau GDSC yang besar-besar, ini peningkatannya masih kalah. Tapi kalau kalian nyebutinnya di UIN, ini udah besar banget dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin aku liatin. Nah, ini bisa dilihat kapan membernya nambah, itu tuh ada itunya. Jadi sejak awal-awal GDSC mulai nambah sampai 3 bulan pertama ya, mungkin 1 sampai 4 lah ya. Dari bulan kedua sampai bulan keempat nambahnya lumayan signifikan. Lalu kita seiring berjalan ada nambah juga walaupun sedikit-sedikit. Nah, dari apa ini, chartnya ini bisa dilihat dari tahun 2022, berarti GDS-nya 2 tahun lalu yang masih dipimpin oleh Mas Irfan, naik 2023 pada masanya Mas Ahsan. Lalu ini sampai 2024 kenaikannya cukup signifikan, terlihat beda kan. Jadi ada perkembangan lah, seperti, jadi nggak stagnan nambahnya segitu-segitu aja, tapi ada sebuah peningkatan. Oke, mungkin itu dulu recap of achievement-nya. Mungkin nanti di belakang, di bawah masih ada. Ya, sekarang masuk ini member appreciation. Ini member appreciation nggak ada itu ya, nggak ada hadiahnya. Sorry ini, nggak ada duit, nggak ada. Ya, tapi aku mengucapkan terima kasih lah ini nanti ke member appreciation, karena ini member-member paling wah lah mungkin lah ya. Oke, mungkin langsung masuk aja. Nah, member dengan jumlah check-in paling banyak yang pertama tuh Gozali. Waduh,
Gozali 21 check-in, berarti dia udah ikut event ini 21 kali. 21 per 31 tuh 2/3. Berarti dari keseluruhan event GDSC udah ikut 2/3. Jadi MVP yang selanjutnya disusul Ahmad Zidni. Ini 18 check-in. Ini aku nggak ngarang ya check-innya. Aku ambil datanya eh, dari apa? Dari web GDSC juga, tapi aku nggak tampilin SS-nya karena aku udah cabut. Karena yang core team nggak aku list di sini. Kalau di list di sini aku ya nomor satu karena aku pasti ikut terus. Yang satu Gozali, dua Ahmad Zidni, tiga Rozin. Yang keempat nih nggak tahu aku namanya siapa, cuma karena cuma nim doang ya udah aku masukin. Ini ada yang tahu namanya siapa ini yang dua-dua ini? 22106005. Fadil. Wah, nggak datang kok Fadil tuh. Nggak tahu tapi intinya yang tertulis di web GDS-nya itu aku copy aja sesuai aslinya namanya. Yang terakhir nomor 5 Ahmad Nazib As-Safi'i. Oke, ini 5 ya. Yang kutulis 5 teratas saja. Ini udah hampir setengahnya lah ya. Setengah sepertiga sepertiga event GDS-nya udah ikut lah paling enggak. Ini aku ucapin terima kasih banget lah ya pada member-member ini. Ini berarti yang sering nemenin aku kalau event walaupun dikit orangnya. Ayo siapa itu? Jangan salah orang buat temanmu kok lupa. Oke, mungkin nanti kita lanjut. Siapa? Fadila Maksum. Fadila tuh Maksum Hakoni. Laki-laki apa perempuan itu ya? Sorry. Kalau Fadila ini kan cewek itu namanya. Kalau Maksum kayaknya cowok. Oh, cowok. Oke. Oke, ya gitu. Oke, mungkin oh biasanya kayaknya yang namanya NIM terus itu kayak yang join gitu. Ya, ada. Oke, mungkin selanjutnya nih. Ini aku kaget juga selanjutnya nih. Selanjutnya member yang submissionnya itu ya, udah submit projectnya. Kukira dikit loh, kukira dikit. Tiba-tiba aku scroll kok banyak juga ternyata yang udah submit. Mungkin langsung aja. Nih, MVP-nya Ahmad Zidni Hidayat ya. Ini yang review dari sepuhnya sendiri dari core team webnya. Iya, itu ada saran juga. Nanti mungkin aku share apa. Ini kebanyakannya web, cuma dua aja yang seingatku Android. Kalau nggak salah Fatur sama yang satu Tio. Yang Fatur itu kalau nggak salah inget eh itu ya klon apa ya? Kok lupa aku. Apa Fatur? Kayak klon apa gitu? Mal. Oh, Animlist ya? Ya, soalnya sama itu. Sama sama punyanya Zid nih. Nanti nah untuk yang Android selanjutnya tuh Rifki Tio. Dia buat GitHub user. Kenapa kok Ahmad Jidni itu projectnya MVP lah ya? Karena selain dia pakai stacknya banyak full stack, desainnya juga kulihat bagus, fiturnya juga bagus, ya bagus dan ya karena anim poin plus. Ya tapi bagus beneran dan udah deploy gitu, udah deployment jadi udah bisa dibuka. Jadi aku juga setuju MVP. Nah, kayak dari kedua di atas berarti base membernya Ahmad Zidni ya Hidayat. Ini kayaknya orangnya sama kan ya ini? Apa beda? Sama nggak sih? Mana nih orangnya? Halo, Zidni kayaknya join deh tadi. Masa hadir mas waktu. Ini sama kan orangnya ini? Ahmad Zidni sama Ahmad Zidni Hidayat. Sama nggak? Sama Mas. Sama, oke oke siap. Soalnya aku takutnya beda kan ya lucu nanti jadinya toh. Oke mungkin nih jadi base member karena member paling rajin nomor 2 berkat tadi nih.
check innya. Yang kedua MVP submission. Ya mungkin kita review bentar ya ini. Webnya Ahmad Zid. Udah sengaja aku masukin di sini. Biar kita lihat nih MVP submissionnya tuh kayak gimana sih ini. Oke, nih dia webnya sederhana, web 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 basic informatika wibu lah ya. Anim ini juga ada. Dia ada fitur search. Ini buat lihat ya, ini ada bagus nih. Sejujurnya aku nggak tahu ya yang web itu buat kayak dark mode-nya tuh gimana. Tahu aku cuma kalau yang Android point ini juga tahu dari sistem. Nah, ini aku kepo nih. Ini dia ada login pakai GitHub dan Google. Dan katanya buat menyimpan progres anim. Itu mungkin ini bisa dijelasin dikit nggak ini projectnya kayak gimana? Maksudnya apa aja fiturnya gitu? Wah, ada orangnya. Ayo on mic yuk. On mic, ayo on mic lah. On mic. Mana? Masih join nih. Nggak apa-apa, cuma jelasin dikit aja. Maksudnya ya jelasin biasa aja, soal ngobrol santai aja gitu. Mana nih? Belum nongol nih. Waduh, error mic-nya yang masa sih? Ayo, nih kupin kau. Ayo bisa bisa on cam juga kalau mau. Nggak apa-apa, aku soalnya bingung. Ini maksudnya menyimpan progres itu gimana? Apakah kalau aku nonton anime apa apa nyimpen bookmarknya atau apa? Enggak, menarik loh. Bisa di show offin aja, nggak apa-apa. Bagus oleh. Nih dia disertain juga sumbernya pakai Jikan API. Aku baru tahu sih. Kemarin aku bikin submission decoding pakainya API apa lupa ya, anim juga. Nih, yang paling bagus kalau menurutku UI-nya. Ya mungkin kalian nganggapnya cuma gini ya, tapi ya nggak tahu kayak bersih aja lah menurutku, clean. Clean terus bawahnya ini juga bisa apa ya? Aku nggak tahu sih kalau web ini namanya apa. Tapi kalau di Android tuh kayak recycler view gitu loh. Ya mungkin agak beda tapi ya mirip lah. Dia ada apa? Animasi kayak shimmeringnya. Ini kan shimmering ini jadi pas aku nggak tahu sih makainya apa kalau di web. Ini animenya nggak ada yang 18 bos. Sensor aku ya. Ya itulah anime paling populer. Oke. Oh oke update ini berarti update terus ya API-nya nih. Keren. Oke ya itu apa ini sudah difilter bagus sekali menerapkan ilmu Win untuk interkoneksi biar tidak memberikan pengaruh yang buruk. Siap, udah dipikirin loh, bagus loh itu. Kadang tuh developer gitu mikirin stay halal. Bagus bagus, udah itu udah dipikirin aja. Keren keren, bagus bagus, jago jago desain berarti ini kalau desain sendiri. Keren soalnya. Oke, ini nggak mau on mic kah ini Ahmad Zid nih, mau cerita apa gitu, show off dikit soal itu projectnya. Mungkin mungkin bisa dijelasin pakai stack apa aja itu bikinnya. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ya on mic nggak apa-apa coy. Show off kayak gini tuh penting loh, barangkali nanti ada eh, orang-orang yang punya project kamu ditawarin gitu. Soalnya aku dulu gitu kayak ya sekedar kayak ya bukan show off gini sih, cuma ya kayak aku ngerjain project tapi ya aku sering cerita gitu, tiba-tiba ada yang nawarin pas butuh. On mic, wah ini nggak bisa on mic apa nggak mau.
Oh, dari project ini terinspirasi dari Dea Afrizal. Oke, Dea Afrizal. Mantap, mantap. Stacknya apa? Stacknya pakainya? Udah 12 kah? Pakai apa aja? Maksudnya meren atau apa gitu. Deploy-nya di apa ini? Ini deploy-nya itu kah server sendiri kah? Apa maksudnya kayak Vercel yang kayak free gitu atau? Oh, Vercel, boh. Kok bisa itu? Ini domainnya itu, domain itu custom ya? Kayaknya aku kemarin baru deploy di Vercel soalnya ada di linknya kan ada tulisan Vercelnya kan itu. Beli proxy di cloud. Wah, keren anjir. Beli plus di proxy di Cloudflare. Aku mah nggak pernah loh aku beli domain sama proxy Cloudflare. Aku belum pernah pakai. Keren kamu, keren, keren. Aku kasih plus, plus. Mana plusnya ini? Plus loh. Soalnya nggak, aku beneran aku nggak pernah pakai. Aku belum pernah pakai domain baru gitu, masangnya mungkin belum tahu sama proxy Cloudflare. Biar nggak ke DDoS kah ini? Oh, ini mungkin kamu kemarin kayaknya nanya yang DDoS, mungkin ini, Po. Kamu terapin di sini, Po, ini. Bagus sih. Udah itu. Keren, keren. Jadiin itu foto, taruh di pin di GitHub paling atas. Oke, oke, bagus, bagus. Oke, oke, udah, kita udah nge-review satu. Ini yang lain, ini sebenarnya ada sih saran-saran yang buat web yang lain. Ini mau aku bacain apa aku kirim aja nanti filenya? Aku kirim aja apa? Mungkin aku kirim aja kali ya nanti. Nanti yang lain kritik sarannya nanti aku kirim ke grup. Mungkin kita lanjut aja ya. Udah setengah jam ya, baru 20 menit. Oke, kita masuk ke evaluation dan reflection ya. Oke, ini santai ya, kita nggak kayak evaluasi. Oh, santai, 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 is okay. Aman, nggak bisa. Kalem, kalem. Bagus. Udah bagus kok itu projectnya. Ya, ini kita masuk evaluasi dan refleksi ya. Santai aja, tapi ini evaluasinya nggak ngeri gitu. Maksudnya nggak evaluasi kayak organisasi atau apa yang kayak ngeri gitu, nggak tegang. Kita cuma ngobrol aja di sini sih. Tujuannya ya buat kayak, lo kok malah ketawa tuh, apa yang diketawain weh? Beneran kok. Ya, tujuan evaluasi ini ya cuma kayak kita coba diskusi lah, kayak ya diskusi jujur ya, maksudnya jangan kayak menambahkan bumbu-bumbu manis lah. Intinya evaluasi jujur dan refleksi kayak setahun ini tuh gimana, GDC gimana gitu. Mungkin yang core team kemarin kan udah, karena core team kemarin udah kita ketemu, graduation core team, kita udah kayak evaluasi dan refleksi, dan sekarang kita bakal lakuin ini ke member ya. Core team kalau mau komen atau apa lagi boleh. Mungkin ini dari aku dulu ya. Ini mungkin aku bakal kayak ngevaluasi diriku sendiri dan mungkin GDSC periode ini yang pimpin juga kemarin. Ini yang pertama, kelebihan. Mungkin bahasanya bukan kelebihan sih ya, mungkin bisa dianggap strength atau kelebihan. Yang pertama, total event melebihi gabungan dua event periode sebelumnya yang udah aku bilang tadi. 31 event tuh ibaratnya kayak gabungan dua event, dua periode event kemarin. Jadi ya ini wah banget lah peningkatannya. Ya entah itu baik atau buruk, tapi intinya peningkatan itu kan ya aku anggap kelebihan lah ya. Karena itu kita bisa konsisten 3 event tiap bulannya. Itu yang kedua, event konsisten tiap bulannya paling enggak 3 event minimal ya kemarin. Kalau aku usahain 3 event buat yang tengah-tengah. Tapi untuk yang kayak bulan pertama,
pas bulan Agustus karena itu aku baru dipilih jadi lead, aku belum ada core team jadi makanya belum ada event. Lalu di bulan akhir ini karena udah penutup dan aku jujur aja udah agak sibuk, nggak ada event lagi. Event terakhir kemarin sama Alfian itu yang database itu. Dan yang terakhir cuma event penutupnya aja ini. Terus aktif hingga akhir chapter. Beneran ini mungkin yang angkatan 23 nggak tahu ya, belum ya. Yang tahun kemarin tuh kayaknya cuma sampai awal semester 2 tuh udah nggak aktif lagi. Seingatku awal semester 2 lah, apa awal ya awal-awal. Dan tahun sebelumnya lagi yang pas Mas Irfan itu kayaknya semester 2 masih aktif. Cuma ya perlahan menurun gitu. Tapi kita tuh berhasil nih. Sampai akhir ini penutup di bulan Juni masih banyak yang join. Mungkin kamu nanya kan itu event ada apa enggak, aktif apa enggak kan tergantung tim enggak. Itu tergantung membernya juga. Karena aku tetap mau ngadain event karena masih ada yang mau join. Setidaknya ada yang mau join tuh aku masih adain event. Kemarin andainya itu loh. Mungkin awal semester 2 kalian udah nggak ada yang join, tinggal aku mungkin ya udah aku selesaiin aja. Tapi karena ya walaupun mungkin sekitar 10-an, mungkin 10 kurang, it's okay. Tetap eventnya masih ku jalanin, ku rapatin terus masih ada event tiap bulannya. Itu ya berkat member juga yang hadir. Makanya tadi ku bilang sama yang member yang check-innya banyak-banyak kan makasih karena mungkin berkat kalian GDC tuh masih ada, masih diterusin. Karena bayangin kan event kalau nggak ada membernya itu udah nggak ada gunanya lagi. Mungkin ya emang kalau gitu lebih baik cepet-cepet ditutup aja. Tapi karena kita berhasil paling nggak sampai akhir kemarin yang hadir ada selain core teamnya itu kita masih aktif lah sampai akhir event ini. Ini bahkan 19 cukup terkejut aku. Kukira bakal cukup 10 atau kurang. Cukup terkejut karena 19 itu cukup banyak. Terima kasih yang udah hadir. Mungkin selanjutnya langsung aja tadi kenaikan member dan attendees. Ini udah aku sebutin tadi ya. Lalu ada 5, ada event bukber offline. Ini belum ada di tahun sebelumnya maupun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu pas Mas Irfan cuma ada kumpul biasa tapi bukan event resmi kayak gitu. Kemarin kita walaupun cukup sederhana dan kayak ada keterbatasan tempat kita bisa izin di rumahnya Raffi, tapi kita masih ya bisa lah setidaknya melaksanakan eventnya gitu. Yang keenam, lebih banyak event kolaborasi. Yang pertama mungkin kemarin event kolaborasi sama GDSC Widyatama yang sosialisasi bangket, sama kolaborasi lain yang kayak sosialisasi Devfest dulu itu sama GDSC sekitar Jogja dan juga GDG Jogja. Dan lainnya itu mungkin kayak kemarin itu yang not flare, yang career fair preparation, ya yang career lupa lah namanya aku itu, yang CV itu sama not flare itu kolaborasi sama pihak-pihak luar itu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau seingatku tahun-tahun sebelumnya tuh lebih dikit lah ya seingatku. Yang ketujuh ini udah pasti lebih aktif Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Dulu itu cuma Instagram doang yang aktif, LinkedIn-nya tuh ada tapi itu tuh nggak aktif. Tapi sekarang di periode ini kita berhasil dari event pertama sampai event akhir ini, ya walaupun event akhir ini baru aku upload tadi, post tadi ya, berhasil berjalan lah ya. Ya tolong lah ya di follow, kuy kita perbanyak followernya. Dan YouTube-nya juga walaupun yang nonton sosok ya mungkin saya sendiri juga nggak tahu, tapi nggak ada yang banyak ditonton kok. Yang machine learning tuh banyak yang nonton, ya nggak semua tapi ya sisanya kita konsisten gitu loh. Ada yang nonton, ada pun nggak, itu tetap kita upload aja gitu, masih aktif lah nggak mati. Tapi tolong di subscribe ya teman-teman, soalnya videonya ini mau nyaingin subscribe. Ketawa weh. Terus yang ke-8 pengadaan jaket untuk core team. Ya ini baru banget. Dan tahun lalu maupun 2 tahun lalu itu nggak ada. Dan tahun ini pun di periode ini pun kayaknya cukup beruntung masih bisa terlaksana karena kemarin juga ragu-ragu, ada banyak kendala.
kayak agak lama desainnya gimana bla bla, kita nentuin tempat. Ya pada akhirnya juga kita YOLO aja, kayak gasin-gasin aja gitu. Tapi ya akhirnya hasilnya cukup memuaskan lah ya. Walaupun ada sedikit isu soal konveksinya atau apa ya. Tapi ya overall masih bagus sih, kemarin aku tanya tanya ke core timnya. Nah, untuk next chapter, misal kalian mau jaket, tanya next lead-nya ya nanti siapa, kalau ada, kalau nggak ada ya berarti tahun depannya lagi kalau ada GDS lagi. Tapi intinya tanya aja. Soalnya aku emang baru kepikiran dan ada waktu bikin jaket itu pas akhir periode kemarin, kayak 2 bulan sebelum ini ya. Dan sebulannya buat konveksi, bikin, akhirnya jadi, makanya baru ada. Mungkin kalau ada nanya kenapa kok member nggak ada, karena ya memang ini baru pertama kali GDSC kita tuh bikin jaket kayak gini, kita nggak ada experience, kita nggak ada pengalamannya, makanya aku nggak berani open open buka kayak mau ke member juga gitu, takutnya tuh ada problem apa apa aku nggak bisa apa apa ya, karena itu kan soal uang gitu loh, uang sensitif, aku nggak berani terlalu terbuka dulu lah, makanya kemarin di akhir-akhir ya aku cobalah kita inisiasi buat jaket gitu. Jadi mungkin untuk next chapter kalau mau member mau mungkin bisa diskusi sama lead-nya nanti gimana atau apa terserah. Tapi setidaknya kan udah ada pengalamannya membuat jaket gitu. Oke, mungkin ini udah kelebihannya semua. Kita lanjut. Aku bakal spill kekurangan yang menurutku ya. Sebenarnya lebih banyak juga. Nih, kemarin aku juga udah ketemu sama core team, bla bla bla, evaluasi, bla bla, menerima saran. Akhirnya aku juga ada pikiran sendiri kekurangannya apa, aku rekap. Mungkin aku agak ada yang lupa atau gimana, tapi intinya sebagian besar ini yang pertama kurangnya event offline. Ya ini walaupun kita 31 event itu mungkin hampir semua online ya. Aku pikir cuma 2 event yang offline ya. Kalau iya 2 kayaknya. Yang pertama event web, yang kedua yang bukber itu ya. Atau mungkin ada lagi aku kurang inget. Ya aku minta maaf sekali lagi kalau emang kurangnya event offline. Ya mungkin kalau aku boleh beralasan ya. Alasannya mungkin ada beberapa. Yang pertama karena waktu. Sebenarnya aku nentuin waktunya tuh agak bingung. Ya mungkin kalian udah sering denger ya mungkin. Karena kan kalian mau event offline tuh hari apa, jam berapa? Karena kalau Sabtu itu maba kan masih ada PPKK, Sabtu pagi. Sedangkan kalau Sabtu siang itu ya dulu biasanya kalau tahun lalu Sabtu siang gitu sih setelah PPKK. Tapi dulu kadang itu masih dikit gitu yang ikut. Kenapa? Karena biasanya kalau udah ikut PPKK tuh udah pada males, udah capek gitu, pada langsung pulang. Nah, kalau misal kita adain setelah PPKK berarti kan jam 10. Berarti nanti yang maba tuh pulang jam 12-an gitu lah setelah event. Itu kayaknya tuh ya mungkin awal-awal masih ada yang mau, tapi ntar belakangan tuh udah pada dikit yang ikut. Karena mungkin males ya. Sebenarnya aku ngerti juga malesnya tuh. Nah, kalau ditaruh di minggu, nanti gantian emang pada mau kah minggu pada ke univ gitu, kita event gitu kan. Nah, itu juga pikiran. Nah, kalau hari-hari weekdays kayak Senin, Selasa itu mungkin lebih ke susah minjem ruangannya sih, nyari ruangannya kayak gitu. Kita ruangannya juga nyari sendiri dan segala macam mau di mana gitu. Kalau mau di teatrikal teatrikal itu nggak cocok kalau buat ngoding karena nggak ada mejanya, nggak ada colokan. Nah itu tuh pertimbangan juga kayak gitu. Ya intinya itu alasanku sih. Nggak tahu mungkin nanti kedepannya mungkin lebih bisa diperbaiki atau gimana solusinya. Karena ini ya aku jujur aja memang ngerasa ya walaupun ada alasannya tapi aku juga ngerasa emang kurang event offline-nya, dan kemarin core team juga bilang gitu. Terus yang kedua tuh kurangnya bonding antar member dan core team, ya kemarin juga udah dibilangin ini sama core team, gitu kurang bonding. Oke mungkin bener juga sih, kita mungkin ya ibaratnya mungkin kurang ospeknya ya mungkin ya, atau mungkin ada makrab atau apa gitu ya, tapi intinya ya ya jujur aja emang kurang bonding member sama core team. Mungkin kan kalian yang di grup apalagi grup BA masih pada takut-takut buat ngechat, takut-takut buat nanya kan ya, alasannya kan ya karena kurang bonding, kalian masih ragu-ragu buat nanya gitu di grup. Padahal dulu dari awal udah aku bilang kalau ada apa-apa mungkin kode error mungkin bisa ditanyain aja di grup. Tapi ya karena
mungkin emang kurang kenal sama membernya atau mungkin core timnya mungkin bakal kurang kenal sama aku, jadi mungkin pada ewoh lah ini, apa ya, pada sungkan ya buat nanya gitu loh. Ini juga minusnya. Ya mungkin ya salahku sih, itu murni salahku ya nomor dua itu, karena ya mungkin aku alasannya mungkin karena dulu kan aku ikut bangkit juga kan, dia mungkin agak sibuk mikir sama ini dan aku juga bingung mau bondingnya gimana gitu loh, karena kalau kita bonding offline kita mau makrab atau apa kan bingung. Ya mungkin ngopi-ngopi ya kali ya mungkin. Nah, yang ketiga nih tidak ada pendanaan, miskin ya, ini ya well known lah ya guys, kita GDS ini komunitas mandiri ya, kita nggak masuk di apa study club mas, apa dapat pendanaan dari kampus, kita nggak ada gitu, kita nggak ada. Kampus-kampus lain sebenarnya aku tanya tuh ada yang itu dia ngambil kas ya, kas awal, kayak awal-awal join tuh ada bayar kas, tapi nanti di event ya dikembaliin lagi gitu dalam bentuk itu apa, itu apa namanya itu, konsumsi ya, konsumsi. Tapi kan ya atas berbagai pertimbangan ya sebenarnya dari prinsipku sendiri sih, aku dari awal udah bilang sama ke tim ini nggak bakal ada pendanaan ya, kecuali ada kerja sama sama mungkin pihak-pihak tertentu. Lalu selanjutnya ada kurangnya dukungan kampus ya, walaupun ini efek dari yang pertama yang aku bilang tadi, karena GDS itu independen, tapi ya sebenarnya kita tuh butuh dukungan kampus, karena apa ya, sebenarnya kita buat kalau mau buat event besar itu juga menguntungin kampus loh gitu, karena ya gini sebenarnya mungkin karena kalian sadar gak sih kalau kita event GDS itu speakernya tuh itu aja loh, maksudnya ya kalau nggak Koktim Mas Irfan, kalau nggak Mas Fahri gitu. Kenapa aku nggak eh, minta ke speaker lain gitu atau apa? Mungkin kalau kalian lihat GDS lain kok ini weh ngundang GDG ya, kok ngundang GDE atau oh ya GDG itu Google Developer Group ya. Kalau GDE Google Developer Expert. Nah itu kayak ahli-ahlinya lah yang dari Google itu. Kenapa kok yang lain bisa kita enggak? Ya karena ini juga dukungan dari kampus. Kenapa? Karena kalau kita mau ngundang kayak pembicaranya yang agak elit, yang kayak GDG atau GDE itu tuh pasti dia wajib ada minimal pesertanya. Dan ya seperti yang kalian tahu, minimal pesertanya tuh biasanya mintanya tuh sekitar minimal 50. Nah, kalau kita tanpa tanpa dukungan kampus, tanpa kampus mewajibkan ikut itu susah. Ya mungkin bukan kampus sih, biasanya prodi lah paling nggak informatika. Tanpa bantuan itu kita tuh agak susah, karena ya kita masih kurang diketahui lah kayak itu. Nah, nomor 5 nih komunikasi di grup kurang ya, ini udah aku bilang tadi lah ya. Mungkin karena ada efek dari kurangnya bonding juga. Yang keenam, masih ada stigma kalau join GDSC itu harus jago ngoding. Ayo, teman kalian siapa nih yang kayak gini? Yang nggak mau join GDSC karena nggak bisa ngoding. Itu tuh salah banget aja. Maksudnya ya kamu join GDSC ya emang mau belajar ngoding, mau bisa, bukan karena kamu bisa gitu. Ya karena bisa pun bisa join. Itu bahkan tuh di angkatanku tuh kayaknya masih ada yang salah paham gitu loh. Kayak nggak mau join GDSC jadi member karena nggak bisa ngoding loh. Aku bingung gitu. Maksudnya dikira tuh kita tuh siapa maksudnya? Oh, ngiranya tuh yang ikut GDS itu kayak udah wah banget. Itu masih ada stigma kayak gitu. Ya itu kekurangan juga mungkin ya karena kurang publikasi atau apa. Yang ketujuh, kurang memanfaatkan awal periode. Nah, seperti yang kalian tahu tadi, aku tuh sebenarnya dipilih jadi lead tuh dari 1 Agustus 2023 ya. Tapi aku mungkin terlalu lama buat itu ya. Buat event pertamanya tuh terlalu lama sehingga tuh sebulan tuh Agustus tuh nggak ada event, cuma satu doang. Nah, itu tuh kayak nggak ada momentumnya gitu loh. Kenapa? Karena kan di Agustus juga kan pas kita kembali kuliah tuh maba kan baru masuk. Nah, harusnya di awal itu tuh aku harusnya tuh lebih kayak ngajak lah, mungkin lebih menyebarkan lah, menyebarkan udah kayak agama weh. Maksudnya lebih ke eh eh,
mengajak lah maba-maba buat join, mungkin sosialisasi ya, ya sosialisasi ya, bahasanya susah weh. Jadi ya itu kesalahanku dulu, mungkin aku harus lebih aktif sosialisasi sih, karena ya sebenarnya kayak aku tahu kalau maba tuh biasanya tuh masih pada semangat. Nah itu maba kalau masih baru join, baru keterima ke kampus kuliah itu tuh pasti semangat. Nah aku dulu salahnya tuh nggak manfaatin itu Kak. Jadi semakin cepat sosialisasi itu semakin baik lah. Terus itu ya sama kayak bawahnya sih, kurang publikasi GDS di kampus. Nah ini juga ya kayak tadi yang ku bilang tadi awal-awal gitu, mungkin publikasinya eh, kurang. Kita kan cuma paling orang tahu GDC dari mana sih kalau selain dari postingan Instagram, LinkedIn malah lebih jarang kayaknya sama YouTube. Paling enggak Instagram, kalau enggak ya dari omongan-omongan membernya sendiri kan itu. Nah, makanya ini ada jaket juga buat publikasi juga. Wih, apa tuh gitu? Putih-putih gitu. Nanti tahu itu GDSC. Nanti kepo. Ya, ya strategi lah ya. Saya memang kurang publikasi itu. Kayaknya tuh mungkin kalau kalian tanya teman angkatan kalian tuh mungkin ada yang nggak tahu loh. GDSC itu apa gitu. Apa itu apa benda tuh gitu. Nah, yang 9 belum ada kolaborasi dengan GDS luar negeri. Nah, ini dulu sebenarnya aku pengen banget kayak kita coba satu event yang collab sama GDS luar, tapi akhirnya ya sampai sekarang nggak kejadian. Ya mungkin karena ya kalau alasanku pembelaanku sendiri tuh ya karena udah kita eventnya udah banyak dan apa, aku juga sibuk juga sambil kuliah bangkit ya, tapi itu bukan alasan. Ya, tapi karena emang aku belum ada koneksinya sih. Sebenarnya kan GDSC yang lain kalau mungkin kalian lihat postingan di Instagram mungkin itu kan ada yang kerjasama sama GDSC luar ya. Itu dulu kayaknya aku udah pernah komunikasi gitu lewat LinkedIn gitu. Jadi biasanya kalau kerja sama sama luar negeri itu kan kamu nyarinya kan nge-reach-nya kan pakainya tuh LinkedIn. Kamu chat ke GDS mereka atau mungkin ke lead-nya itu mau kenalan terus coba kemungkinan kerjasama bla bla bla. Dulu udah ada omongannya, udah ada wacana, cuma akhirnya eh, nggak sampai jadi event ya. Itu juga jadi kekurangannya juga sih. Ya mungkin tahun depan go internasional lah. Oke, yang ke-10 materi kurang luas atau learning pad kurang. Nah, ini kemarin juga dapat saran kayak gini kan learning pad-nya kurang karena cuma web machine learning dan Android ya. Mungkin tahun depan ya mungkin mau nambah apa gitu. Pak cyber security kah, data science atau mungkin apa, ya itu terserah. Tapi intinya ada masukan kayak gini juga gitu. Oke, ini udah aku dari tadi panjang lebar ngomong, sekarang saatnya masuk ke sesi yang menyenangkan. Yuk, kalian, gantian kalian on mic yuk. Satu-satu nih kutanyain nih. Harus jawab on mic. Kok langsung live ini? Halo, Diana Vendria nih, dicatat namanya langsung live. Oke, ayo ini karena kita tuh, aku cuma mau nanya aja kita ngobrol. Mungkin kau sebut dari yang paling atas aja ya. Paling atas namaku, wah, Ahmad Al Ghazali yo. Bisa on mic, speak opinimu. Silahkan, mungkin kamu ngerasa kurangnya GDSC apa, atau mungkin kelebihannya apa, silahkan diutarakan. Oh ya, bentar, Bentar ini mas, bentar, bentar. nggak boleh cuma bagus-bagus ya, nggak boleh cuma bagus-bagus, nggak boleh bagus-bagus ini kok, nggak boleh bagus. Harus ada paling nggak satu paragraf. Silakan. Bentar mas, masih mikir. Tadi udah dapet idenya, tiba-tiba ngeblank, sabar. Oke, ayo kita tunggu 1 menit lah ya. Jadi kayak nanti aku saya satu-satu kutanyain karena ya aku pengen tahu juga lah jadi dari member tuh gimana ke GDS. Kemarin aku juga udah ke core team, ini gantian ke membernya. Jadi aku pengen tahu gitu loh dari segala POV lah ibaratnya ya. Point of view-nya tuh gimana sih? Barangkali ada sesuatu yang nggak kelihatan di aku sama core team, member bisa tahu apa gitu. Ayo Gozali kalau udah siap bisa on mic. Masih ditungguin ini.
Sip. Nggak boleh chat GPT loh. Enggak, ini dan ngetik satu poinnya. Oh iya. Ini apa Mas, review lebih apa kurang? Bebas dua-duanya dong. Oh, Apa dua-duanya. mungkin kamu bisa ceritain juga, maksudnya GDS ini ada manfaatnya nggak, apa menurutmu buang-buang waktu atau apa, bebas. Lu nggak serius ini kejujuran. Ya, GDSC ya untuk sebenarnya bisa dibilang bagus tuh karena GDSC ini bisa dibilang jadi wadah buat aku kepo sih. Buat nyari orang yang benar-benar jago di UIN itu seperti apa ya. Karena aku tuh orangnya jujur dari awal tuh skeptis sama apa ya, sama angkatan-angkatan waktu panitia-panitia PPAK tuh kayak kalian tuh apa ya, maksudnya kalian tuh kayak sok jago gitu. Nah, aku pengen nyari orang yang benar-benar jago di Prodikut seperti apa dah. Ketemulah GDSC ini. Gitu. Jadi menurutku GDSC ini sebenarnya sangat menarik ya untuk apa ya, untuk maba yang mau benar-benar pengen tahu dari nol informatika itu seperti apa tuh ya, GDSC inilah wadahnya dan inilah jawabannya gitu. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, yang paling berpengaruh ya di GDSC itu ya nggak lain nggak bukan ya Mas Nanda sih menurutku. Itu gimana ya, kalau bisa dibilang cutting paling ramah tuh menurutku tuh ya the only one tuh ya Mas Nanda doang. Gitu. Waduh. Bukan yang kemarin buat Osjur. Waduh, cukup. Jadi kayak apa ya, satu-satunya orang yang aku berani buat kutanyain tuh cuma Mas Nanda itu, dan akhirnya gara-gara itu juga akhirnya aku bisa lebih berani lah untuk show myself itu tuh seperti apa gitu. Dan gara-gara Mas Nanda juga aku tuh jadinya pengen lah kontribusi sama GDSC ini. Gitu. Bisa dibilang ya Mas Nanda ini adalah orang paling pertama yang bikin aku apa ya, terinspirasi lah di informatika UIN ini gitu. Terus paling itu doang sih yang kurasa kelebihannya. Sebenarnya banyak ya yang lainnya, kayak eventnya juga oke, speakernya juga oke lah gitu. Apalagi konsistensinya itu yang paling kusalut sih gitu. Ada orang nggak ada orang, sepi gak rame ya tetap jalan. Nah itu aku ngerasa tuh jujur deh kalau jadi Mas Nanda tuh kayak ini mentalitas Mas Nanda nih udah kuat banget sih menurutku. Oh, kuat. Dan itu yang bikin aku juga kagum sih gitu. Nah kalau untuk kekurangan ya, untuk kekurangan tuh yang paling kurasa tuh sebenarnya cuman 3 kata sih. 3 kata lucu. Eventnya terlalu monoton menurutku. Ya. Sebenarnya terlalu monoton tuh dalam artian bukan kayak petnya kurang atau enggak ya. Tapi karena Mas Nanda itu tuh ngemajuinnya bareng, akhirnya member itu tuh bisa ngeprediksi gitu. Oh ini eventnya yang ini ntar, yang paling minggu depan kalau nggak machine learning ya web, kalau nggak abis itu mobile gitu. Akhirnya mungkin gara-gara itu juga akhirnya member karena udah bisa prediksi, akhirnya ya jadi sepi gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang gini? Alasannya itu tuh karena kemarin waktu tiba-tiba ada event cyber security itu kan meledak banget kan, sampai pertanyaannya tuh banyak banget. Aku aja sampai nge-live tuh gara-gara pertanyaannya kebanyakan gitu. Nah, itu tuh justru yang menurutku kurang lebih kalau memang mau ya, ini saranku doang ya, kalau untuk next lead ya, kalau bisa dalam 1 bulan atau periode tertentu itu tuh ngasih satu event tuh yang benar-benar fresh judulnya, benar-benar fresh idenya gitu, supaya momentumnya itu tuh tercipta lagi gitu. Bagus. Gitu. Terus yang kedua ya, yang mau ku ulangi ya dari waktu event buka puasa itu, tuh hari itu, yang masih aku pengen bawa lagi di poin ini ya, bisa dibilang kemampuan public speaking setiap speaker di setiap petnya itu tuh ditingkatkan lagi sih gitu. Nggak harus seperti Mas Irfan kok menurutku, cuman ya mendekati lah gitu. Karena emang jujur ya, aku selama ngikut GDSC ini nih, satu-satunya yang buat aku semangat itu tuh selain karena aku suka machine learning ya, itu karena emang speakernya juga aku tahu sih ngomongnya mereka tuh seperti apa gitu. Dan itu menurutku speaker juga sangat berpengaruh lah gitu. Tapi ya aku sadar diri juga lah, kita semua juga punya kemampuan masing-masing lah ya gitu. Apalagi prodi informatika ini kan ya isinya juga ngoding, kapan ya presentasi ya paling cuma 1 semester 2, nggak tahu semester 3 ke atas gimana, sering presentasi atau seperti apa gitu. Tapi ya balik lagi, kalau bisa untuk kedepannya speakernya bisa di public speakingnya sih, bukan soal speakernya ya, public speakingnya itu lebih oke lagi lah gitu. Nggak harus sempurna, tapi ada sesuatu yang bisa improve lah daripada di GDSC
periode ini. Udah itu dong. Oke, udah cukup gak? Yuk kasih plus nih buat Gozali nih. Beneran keren nih. Tak kirain bakal ragu-ragu buat kritik. Bagus tapi. Lebih suka kayak gini aku, jujur. Jangan bagus-bagus doang. Nanti bingung aku kalau bagus tuh apa yang salah tuh. Oh tadi aku terharu banget coy. Yang paling ramah coy, anjir. Waduh. Aduh, oke. Thank you, thank you. Tapi ya emang bener sih. Mungkin yang pertama tadi aku terharu banget tuh dibilangin mentalnya kuat. Aduh, ya gimana ya, tapi emang pengen konsisten aja sih, bukan soal mental. Ya walaupun di grup kayak radio it's okay, tapi aku tahu nih, aku kalau di posisi kalian aku mungkin bakal gitu juga. Aku mikirnya tuh kayak gitu karena ya kayak isinya cuma gini. Kayak aku lebih sadar diri dan menempatkan diri di posisi masing-masing lah. Sama tadi yang sarannya yang learning apa yang eventnya monoton, ya bener sih memang. Kalau dari kemarin penyusunan eventnya kayak gitu, kayak pasti sebulan pasti ada satu event, misalkan tiga kan, berarti ada satu event web, satu event Android, satu event machine learning. Mungkin kalau dari aku recap dari omongannya Ghazali tadi, ada event satu yang bikin surprise gitu ya, mungkin event yang wah gitu lah ya, yang mungkin seger lah ya materinya ya, cyber security atau apa. Ya mungkin kalau tahun depan mungkin kayak kalau kayak gitu tiap bulan bisa ngundang speaker dari luar, GDE diundangin. Saya juga mau ikut nanti. Rame itu. Atau mungkin tahun depan itu dosen-dosen suruh ngisi GDS itu. Pak Didi, Pak Manda, jaringan komputer diajarin tracking atau bagus loh kalau emang mau komunikasi, tapi diomongin juga nggak ada bayaran ya, itu penting loh. Karena kalau nggak ada biasanya takutnya salah paham. Sama tadi speakernya public speaking, berarti itu termasuk aku dan core tim kurikulum ya. Mungkin Nizam dengerin aku juga ya, mungkin ya kemarin juga pas di core tim ada yang bilang sih, karena kalau aku ngomong tuh sering muter-muter ya. Ya mungkin aku coba ya nantilah kalau ada ngisi lagi apapun aku perbaiki. Tapi mungkin kalau sebelum event ada itu kali ya, briefing kayak mungkin eventnya bakal ngomong apa gimana gitu, prosedurnya mungkin nanyanya di belakang. Tapi thank you sih, itu sarannya mantep banget sih, diterima sih. Ya semua saran diterima, tapi ya makasih lah udah ngomong, ya berani lah gitu, nggak takut gitu. Lanjutnya Ahmad Zidni nih. Mungkin karena tadi kayaknya Ahmad Zidni nggak bisa on mic ya katanya. Bisa di chat aja nggak apa-apa. Wajib ya, gue tungguin. Ayolah las kok. Tadi kayaknya ada yang ini aku bacain. Ini apa? Dede Hazel Putraki ini. Izin nimbrung kesan dan pesan. Terniat. Oke. Free talk event impress banget. Wadah daging gratis yang semata. Oke. Oke, thank you Mas. Oh, dari member GDSC Bali. Oke Bang, halo. Ini dari GDSC Bali aja ke sini loh guys. Kadang tuh ada pencilan kayak gini. Makanya masih mau aku. Dulu pernah ada itu acara offline tuh dari GDSC mana ya aku lupa. Enggak dari GDSC sih, ada mahasiswa dari univ lain. Enggak ada GDSC tuh, acara offline ke UIN tuh dateng loh ke lantai 4 FST itu. Kadang tuh ada yang niat gitu banget loh. Makanya aku agak sedih biasanya kalau dari UIN apalagi TIF tuh gak ada yang join, tapi yang luar semangat tuh malah agak sedih. Oke, halo Bang. Thank you. Nih, UKDW lupa sih aku. Enggak ya, gitu. Ayo Ahmad Zidni, halo. Mungkin sambil nunggu Ahmad Zidni kita lanjut ke Ahsan dulu. Ahsan gimana, mau nambah nggak? Ini Ahsan kebetulan kan core team, mau kemarin udah, apa mau ada yang nambahin Ahsan? Udah sama kayak kekurangan sama kelebihan yang itu. Nah, di PPT. Karena kemarin juga dari aku juga itu. Oke, thank you, sip, mungkin. Ya sih kurang lebih. Oke, ini Ahmad Zidni masih ditunggu ya ini. Wajib, aku tanyain lagi muter nanti.
Selanjutnya Akmal Sani. Halo Akmal, apa Sani nih panggilannya? Ini yang suka di Discord menghidupkan itu enggak sih? Ngechat di situ. Halo, mana nih orangnya? Yaps. Halo, Halo, gimana Akmal? Panggilannya Akmal ya? Apa Sani? dua-duanya boleh. Boleh, ya udah. Berikan kesan, pesan, kritik, saran secara frontal GDSC. Silahkan. Boleh ke GDSC-nya, boleh ke akunya. Ya mungkin akunya gimana, bla bla bla. Jangan takut lah. Mungkin Ya oke, silakan. mungkin sarannya tuh untuk event tuh lebih baik diadakan event offline ya. Cuma seperti itu. Udah itu aja. Offline. Iya. Oke, mungkin aku tanyain lagi ya. Mungkin kalau menurutmu ya, cocoknya tuh jam, maksudnya hari apa, jam berapa ya offline itu? Atau mungkin gimana kira-kira? Kalau menurutmu sendiri, bisa kasih pendapat. Nggak usah takut lah. Menurut saya sendiri ya. Berarti kan saya nggak mewakili orang lain ya. Jadi Iya, menurut saya iya. sendiri, Kalem, kalem. mungkin hari Sabtu mungkin, Sabtu. ya Sabtu. Iya, Oh, berarti habis bagi PPKK. saya. Iya, biasanya habis itu. Karena kan hari Sabtu kan paling apa ya? Paling bebas gitu. Libur juga kan. Oke, oke, thank you. Berarti masih kayak tahun yang lalu ya. Hari Sabtu habis PPKK. Mungkin nanti yang jadi lead selanjutnya bisa dicatat ya itu. Catatan. Karena ini evaluasi nggak bisa aku terapin karena aku udah selesai. Oke, mungkin udah itu cukup ya. Oh ya, sama peminatan ditambah kalau bisa ya. Oke, saranmu tambah apa? Bisa diomongin. Ya, kurang tahu saya. Enggak, maksudnya menurutmu aja kamu pengennya apa gitu. Maksudnya kira-kira apa? Mungkin kan nanti kedepannya mungkin lead yang selanjutnya bisa mikir gitu buat saran. Mungkin bagi saya robotik ya. Apa otomatisasi. Nah, seperti IoT. itu. Iya, Oh, berarti sekitar robotik IoT ya. iya. Menarik juga sih. Itu mungkin nanti next step-nya bisa dipenuhin. Masalahnya cuma kayak gini tuh cuma nyari itunya aja sih. Kayak kamu ada yang mau ngisi nggak? Kamu bisa robotik nggak, Mas? Saya nggak bisa ngomong, Mas. Nggak bisa ngomong. Oh iya. Ya maksudnya kita kan susahnya tuh biasanya learning pad tuh susah nyari itunya narasumbernya. Ya mungkin bisa nyari di luar. Tapi kalau setahu dosen yang jago robotik tuh Pak Aul kalau di Unpad. Ya itu bagus sih, saran yang bagus. Aku mungkin tertarik join eventnya juga kalau ada robotik gitu. Karena menarik baru ya. Apalagi IoT sih mungkin yang lebih luas. Kalau robotik kan itu kalau mau nyoba kan agak susah nggak sih itu kalau robotik? Kan berarti perlu alatnya sendiri, mungkin offline ya gitu. Kita kita itu bareng mungkin bisa komunikasi sama dosen siapa yang punya alatnya kita pinjam gitu. Apakah cukup? Cukup. Oke, thank you, thank you. Oke, kita lanjut. Alfian, silakan Alfian. Masih kemarin sama pas Kortim apa mau nambah lagi? Udah, nggak ada. Oke, oke. Udah, karena yang selanjutnya Arbat, halo. Sama aku cek ini. Halo, Halo, ini Arbat. Bentar, aku cek ini Ahmad Sidni mana belum ada chatnya. Ini apa kau udah out AFK kah? Oke, masih ditunggu ya. Ayo silakan Arbat, gimana? Kayak tadi lah. kalau untuk sarannya sih nggak bisa ngasih banyak sih Mas. Soalnya aku sendiri nggak aktif ya karena beberapa hal. Tapi kurang lebih sama kayak yang udah dijabarkan poin-poin tadi. Tapi ini menekankannya kepadaan Mas. Itu loh, manfaatkan waktu PBAK buat publikasi GDSC. Soalnya kemarin tuh apa ya banyak mungkin nggak aku sendiri yang cari, wah adakah kayak itu peminatan apa
organisasi yang berhubungan dengan informatika itu, Mas. Nah, kemarin tuh nggak ada soalnya. Nah, aku tahu GDSC ini dari siapa gitu, dari temenku juga. Jadi itu doang sih, Mas. Oke, oke, noted, noted. Ya itu, ya mungkin bisa dikatakan salahku juga sih. Karena itu kalau PBAK kan itu bukan karena GDS ya. Mungkin aku harusnya dulu komunikasi sama HMPS sih, kayak mungkin bisa nggak itu aku sosialisasi ini berapa ya. Mungkin aku emang dulu awal-awal itu kebetulan kan awal-awal kan. PBAK dulu kan awal-awal dan aku juga baru kepilih, jadi mungkin aku belum terlalu paham gitu lah. Emang harusnya kalau menurutku ya bagus itu sih disosialisasiin di situ. Sebenarnya nanti udah. Oke, selanjutnya siapa tadi? Derban, halo. Ya, halo. Monggo, saran, kritik, bebas. Menang gue Alfian. Ya, saran sih sejauh ini belum ada. Cuman kalau dibandingin sama yang kemarin kan aku juga ikutan. Nah, itu sempat ada event, aku ingat soalnya, itu sempat pindah ke Discord. Itu agak ngerepotin. Untungnya yang sekarang itu aman-aman aja. Terus selain itu cuman yang sebenarnya aku tahu ini agak susah, tapi untuk pengaplikasian dari materinya, contohnya kayak yang ini aja, misalkan untuk machine learning buat data science, nah itu kan ada bentuk aplikasinya dari materinya, atau misalkan bentuk lainnya kayak penggunaan framework baru, misal kayak React atau dan lain-lain sebagainya. Itu bisa sebisa mungkin, ya susah sih emang, tapi kalau ada bentuk pengaplikasian dari materinya itu mungkin bisa ditambahin. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin implementasi kayak kodenya gimana gitu ya. Iya, dalam bentuk kerjanya itu seperti apa gitu. Oke, oke, thank you, noted. Ya, oke, yang itu oke dicatat, mungkin nanti bisa dipertimbangkan sih di next chapter. Untuk yang Discord itu aku agak lupa ya dulu, tapi kayaknya pernah pindah ke Discord ya. Mungkin karena pada belum join ke Discord nggak? Aku agak lupa sih dulu pernah apa enggak itu. Ya jujur aja di periode ini Discord emang jarang digunain ya. Karena emang aku jarang pakai Discord juga. Jadi Discordnya tuh hampir mati sih, bisa sekali mati, walaupun ya masih ada yang ngisi pengumuman, masih di situ, masih aktif. Kadang ya juga aku lihat ada yang diskusi itu, Mas Ani diskusi dari situ. Tapi ya memang kurang aktif sih Discordnya. Oh, yang pas Android. Iya kayaknya aku lupa kayaknya pernah apa enggak, mah kurang tahu aku yang pindah ke itu dia. Tapi ya noted lah. Mungkin selanjutnya Discordnya bisa diaktifin lagi atau gimana sih ya, mungkin mungkin apa gitu, live stream nonton Indonesia masuk Piala Dunia atau apa ya, terserah itu ya, mungkin ada tulis. Oke. Maaf Mas, satu lagi mau Oke, nyampein monggo gimana. nyampein apa ya? Sempat ada curhatan dari orang-orang yang lain itu tuh, mereka kadang males buat ngeklik lagi link yang ada di pendaftarannya di formnya buat masuk ke Meet doang. Jadi udah RSVP udah, cuman buat ngeklik lagi ke Meet-nya tuh mereka agak males. Makanya kadang ada yang minta link buat Meet-nya buat di-share ke grup gitu. Aku pernah dapat curhatan kayak gitu. Oke, noted, noted. Oh alah, ya gimana ya, soalnya ya mungkin kalau dari apa ya, eh, alasannya kamu kalau masuk di lewat klik lagi di situ itu bisa itu biar otomatis absen gitu, absensi. Karena kalau kamu lewat link biasa nanti ya absensinya nggak otomatis. Kan daripada akun minta ngisi presensi lagi, kayaknya malah lebih males deh. Nanti pada nggak diisi. Makanya aku jarang, nggak pernah deh kayaknya aku nge-share link langsung kan. Ya alasannya itu sih, buat absensi doang memang biar otomatis. Soalnya kayaknya kalau sekali aku nge-share linknya, nanti pada lewat link itu akhirnya nggak ada yang presensi. Mungkin nggak ada yang RSVP mangkal. Itu ya nanti nol. Di webnya nanti tertulisnya nol gitu. Yang hadir ya dikit.
padahal kan banyak gitu. Ya itu aja sih. Ya mungkin nanti ada bisa dipertimbangkan gimana caranya gitu. Tapi terima kasih sih itu bagus. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut Fatur ya. Loh, Fatur. Fatur tadi sama Raffi dia. Halo, Fatur. Wah, AFK nih kayaknya, guys. Mana nih? Kupin dia orangnya nih. Nih, Fatur, halo. Enggak ada. Ya udah kita skip bentar, nunggu dia on. Fisnadi, halo Fisnadi, gimana Fris? Mau nambah apa udah cukup kemarin pas tim? Apakah dia juga menghilang? Kita tunggu 1 menit. Oh ini, ini nge-lag banget kayaknya Ahmad ini baru muncul kaget tau. Untuk kedepannya mengadakan sebuah proyek akhir kolaboratif, wah menarik ini. Kolaboratif mas, sehingga kita dapat melihat hasil apa yang telah kita lakukan apa. Oke menarik. Sebenarnya aku dulu pernah ada itu kepikiran gitu, kayak kita tuh buat web khusus kayak GDSC Win Sunan Kalijaga Collection gitu loh. Jadi isinya tuh nanti bakal kayak list-list project yang dikerjain pas ikut GDSC gitu. Nanti bisa diupload gitu. Jadi kayak collection nanti kan bisa kelihatan nih ini dari siapa, mungkin dari Ahmad Zid nih angkatan berapa, jurusan mana, fakultas mana, bla bla bla. Nanti jadi tuh walaupun kita udah kayak alumni atau apa nanti tuh kita bisa lihat terus gitu loh kayak dulu tuh masih ada catatanmu gitu. Kayak jejakmu di GDS itu nggak ngilang gitu loh setelah lulus. Dulu niatnya gitu kayak buat gitu. Tapi ya karena nggak kesampaian. Ya mungkin itu bisa dicatat ya next lead siapa nanti nggak tahu aku ya siapapun nanti cocok ini diajakin project ini yang web atau siapa nanti mungkin bisa bikin apa gitu GDSC collection buat kita tahu membernya GDSC nanti bisa tahu atau gimana ya terserah lah keren sarannya thank you bagus itu sebenarnya udah ada niatan kolaboratif gitu cuma nggak kesampaian aja masih bingung. Keren jadi udah Najih gimana Najih mau nambah apa udah cukup itu kemarin di pas tim itu Oke, karena ini ada peserta ya Mas, mau uji nambah. monggo. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk peserta ya dan semuanya. Terutama Mas Gozali tadi ya, wah yang MVP keren. Untuk aku mau nambahin dari yang siapa tadi Mas Akmal Sani ya. Nah, di situ kan mau offline. Aku ada gambaran di mana offline itu bisa di luar hari Sabtu, Minggu, weekend, jamnya malam mungkin Kak jam-jam ngopi gitu, yang biasa ngopi di hari Rabu, Kamis atau Selasa gitu. Habis maghrib, Jumat terus tempatnya di mana? Tempatnya di kayak sewa room meet gitu di misal di Cafe Learning Timuhu itu ada 3 paket Kak gitu per 3 jam Kak gitu. Nah, nanti gimana biayanya itu HTM dari peserta masing-masing. Seperti itu bisa. Nambah lagi untuk yang learning pad apa tadi robotik ya. Kalau bisa itu kalau mau benar-benar diadakan sekalian tuh di grup nanti Kak di list apa aja yang dibutuhin. Nah, itu di list terus dari event IEO-nya itu nyiapin gitu, ngelis terus yang ngelis mau beli siapa, ngelis alatnya apa udah dipaketin gitu, terus nanti beli online terus nanti dibagi waktu pelaksanaan event online offline seperti itu. Udah cukup itu aja sih. Oke, thank you. Catat next lead siapa nggak tahu. Ingat. Oh ya ini udah di-record nanti ditonton ulang lagi. Oke, thank you. Lanjutnya Nizam nih. Gimana Nizam? Tambahan nggak? Mungkin kayaknya ngulangi yang kemarin sih. Ya tetap itu Mas. Kayak yang udah di PPT mungkin lebih bondingnya sih
Mungkin karena buat kayak kolaborasi dan lain sebagainya itu tadi kan perlu kenal gitu ibaratnya. Ya pudingnya maksudnya ya kenal aja sih paling enggak kayak gitu, perlu dikuatkan buat PR buat lead-nya ke depannya sih gimana, seperti itu saja. Oke, thank you. Sip. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya Mas Restu Sofyan. Halo Mas, apakah ada saran apa? Halo Mas. Ya boleh kasih kritik dan saran Mas buat GDS kita. Mungkin kalau baru join pun masih boleh kasih saran atau apa, nggak usah normal. Oke Mas, sebenarnya jujur aja aku kayak join di DDSC UIN tuh kayak jarang-jarang gitu kan Mas. Nah untuk sarannya sih, karena untuk saran tuh nggak ada sih Mas, kayak karena setiap ada event tuh di notif tuh selalu masuk gitu dari GDSC UIN, dan aku tuh kadang jarang masuk gitu, jarang daftar juga gitu. Itu aja sih Mas dari aku. Udah keren gitu pokoknya, udah mantap lah eventnya, kayak rutin gitu. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Oke, ini yang terakhir ada ini Mbak ya berarti ya. Mbak Zahra Zakila. Halo, Kak mau eh, boleh kasih saran, kritik atau apa? Apakah ada orangnya? Bisa on mic. Atau mungkin bisa chat kalau misal nggak bisa on mic. Kita tunggu 1 menit ya. Hmm. Sambil nunggu kita balik ke Fatur. Halo Fatur, tadi ada nggak itu? Halo Mas, maaf tadi ada rapat. Mana kasih kritik saran? Kritik saran buat GDS. Ya GDS boleh, aku boleh yo, yang frontal dong. Keras dikit weh. Buat sejauh ini aku kan jarang join ya Mas. Nah, kalau menurutku sendiri sudah mantap sih, tinggal konsisten aja sih. Oke, udah kok. Sama sering offline, terutama kalau web ketoknya web banyak yang minat gak sih? Ya emang dari dulu web kan, apalagi yang nggak web. Oke. Nah offline jangan Android soalnya kadang sepi. Jangan gitu dong. Sedih saya weh. Ya itu aja Mas. Udah kok. Oke. Tadi yang belum siapa ini mungkin Kak Zahra Zakila. Halo. Apakah mau ngasih saran? Ketik atau apa? Di Frisnadi gimana Fris? Tadi kayaknya belum ya? Masih udah hadir kah? Pak udah tenggelam. Sebenarnya udah nggak ada ini kayaknya. Oke, mungkin yang tadi Frisnadi sama Kak Zahra Zakila kalau mau saran bisa di chat ya. Kita lanjut aja karena udah cukup. Nah, ini masih ada ya, tapi kayaknya tadi udah beberapa dibahas sedikit. Bagian vision and future plan for GDS. Jadi intinya di section ini aku mau kayak saran kayak ibaratnya gimana ke depannya, dan nanti juga ada giliran kalian. Dan ini yang pertama, sebenarnya ini udah kayak tadi sih, udah beberapa juga disebutin. Yang pertama itu mempertimbangkan mengganti dosen advisor jika diperlukan. Jadi kalau sekarang kan advisornya tuh Paul, tapi ya memang karena acaranya cuma online dan kayak gini-gini doang, jadi ya aku belum pernah kayak minta bantuan apa-apa gitu apa. Jadi kalau nanti mau lebih wah atau apa, atau mungkin lebih dekat dengan dosen yang lain, bisa diganti juga dosen advisornya, atau mungkin mau kaprodinya biar dibantu, atau mungkin rektornya, ya terserah. Ya intinya itu ada kemungkinannya. Yang kedua, publikasi GDS di kampus, ya ini udah aku bilang tadi. Dan itu penyebaran poster. Nah ini tuh dulu awal-awal aku ada ide kayak gini, mungkin Frisnadi tahu ya, kreatifnya tim itu dulu baru dia tuh niatnya tuh kayak mau nempelin poster gitu loh, kan biasanya ada kan itu di deket tangga itu loh, lantai itu kan ada kayak papannya kan, tempelin situ kan, kayaknya orang lewat baca gitu. Nah yang nomor 3 ini yang udah disebutin tadi sama siapa tuh,
dulu emang kesalahanku sih kurang komunikasi, harusnya emang kerjasama sama HMPS Tif untuk publikasi GDSC pada saat ospek ya, mungkin BPAK atau ospek jurusan lah ya. Yang keempat, ini bekerja sama dengan study club Tif, bersama study club Tif untuk membuat event offline ya, karena kalau dulu nggak ada study club ya, tapi kan karena ini kayaknya mau ada study club lagi, bisa kerjasama collab biar dari GDSC nyediain materi sama speakernya, mungkin dari study club nyediain tempat, mau ngurusin soal peminjaman tempat sama konsumsi yang benar-benar konsumsi, nggak goib, maksudnya ya konsumsi ya, itu bisa kayak gitu, itu saling memudahkan gitu loh. Silahkan, itu saranku. Yang kelima, komunikasi pihak kampus ketika ingin membuat event besar seperti mengundang GDG dan GDE dari Google. Nah, ini yang udah aku bilang tadi ya, kalau mau ngundang kayak speaker elite dari pihak Google, misal GDG atau GDE, itu siap-siap komunikasi sama kampus, karena biasanya ya ada minimal minimal orangnya, minta minimal orang, sama mungkin ya kasih apa gitu, kayak apa ya namanya, apresiasi uang atau apa gitu. Soalnya ya biasanya kalau kita ngundang kayak Mas apa Mas Mas Fari sama Mas Irfan itu nggak perlu kayak gitu, karena ya emang udah dekat lah, udah dia alumni GDSC gitu, udah bisa ya. Aku walaupun aku gitu ya, aku kalau nanya awal-awal dulu ya itu mau jadi apa, sukarelawan ngisi event GDSC gitu. Aku bener ngomong sukarelawan, takutnya kan speakernya ngarepin apa gitu loh. Nah, itu tuh benar-benar harus diomongin. Sebenarnya kalau GDG GDE kemarin aku juga sempet lihat lead lain tuh kayak itu loh, ngewakilin kampusnya gitu. Kampusnya tuh mau ngadain ini, dia buat term of reference atau apa ya, acaranya itu. Nah, dia tuh dikirim ke grup atau mungkin ke orang GDE atau GDG-nya gitu, buat Mas, ada nggak ini kampus sedang butuh speaker nih buat materi ini, nanti ini Mas kayak detail acaranya dan macam-macamnya gitu, apakah bisa Mas, apakah ada gitu. Nah, itu tuh bisa kayak gitu. Mungkin kalau ada event dari HMPS Tif, misal apa kemarin event besarnya tuh, kok lupa aku, apa ya kok lali aku, apa event event itu Tif yang besar tuh loh, kok aku lupa, ada HMPS lupa apa, Jam nih Jam itu loh, iya apa ya, Winik. wah ya Apa? Oh, kirain Beb Voice. Winik. mungkin kalau mau wah kan Winik nih, HMPS kerja sama GDSC ngundang yuk, kan biasanya ada tuh apa, kompetisi nggak sih itu web apa itu kan, undang lah itu, mungkin GDG atau GDE yuk bikin wah gitu offline, bikin offline atau gimana penilaiannya biar dinilai itu ya, bisa kayak gitu. Kamu bicara aja, itu kan meramaikan juga, kalau ada gitu tuh biasanya tuh rame yang ikut ya. Mungkin speakernya ML apa, ngundang GDE, bisa itu, asal ya masalahnya aku ngurus komunikasi sama kampus terus sama pihak eh, Google-nya ya, mungkin pihak GDE-nya atau siapanya itu ada komunikasinya harus lancar lah, tapi intinya harus ada itu, dan itu di periodeku nggak bisa emang. Yang keenam, bonding agar member maupun core team bisa akrab dengan, ya ini udah dibahas tadi. Yang ketujuh, mencoba go internasional dengan membuat event kolaborasi dengan GDSC luar negeri. Ya, sebenarnya gampang kan. Di reach lewat LinkedIn, diomongin, yuk ajakin itu bla bla, mau event ini enggak. Tentu saja pakai bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, nggak paham. Ya tapi ya sederhana loh. Ngomong sama orang luar tuh nggak sesulit itu. Maksudnya ya kamu pakai Google Translate aja kalau habisnya gitu. Tapi ya intinya itulah, ini mungkin lebih sekedar saran dan harapan lah buat kedepannya, buat lebih baik kalau GDS-nya masih ada ya tahun depan. Oke, nah selanjutnya nih, oke, let's go, giliran kalian. Mungkin karena ini udah sempat dibahas tadi, aku mungkin nawarin ke kalian, ada yang mau on mic nggak, nambahin kayak kira-kira kedepannya GDS itu kalian ada saran apa sih, maksudnya mau nambah apa lagi sih. Kayaknya tadi udah ada yang sempat ngomong sih, udah beberapa juga udah diomongin. Jadi mungkin aku nawarin, ada yang mau nambahin apa lagi kira-kira kedepannya apa gitu. Mungkin aku nanya ke Gozali sih yang paling vokal tadi. Gimana Gozali? Apa udah cukup itu? Kali Mas. Udah kok. Oke.
Ini ya kayaknya tadi emang udah banyak dibahas sih kayak eh, learning pad-nya biar nggak monoton. Sebenarnya kan udah dibahas itu, udah termasuk dievaluasi juga. Info SC ya nggak tahu SC-nya. Ayo, ini juga ada yang pengurus SC sih kayaknya di sini. Ya pada sembunyi-sembunyi nggak apa-apa lah. Ya oke, ini kayaknya yang ini udah bisa kita lewati lah ya karena kayaknya tadi pas eh, saran itu udah mencakup ini juga kayak kedepannya gimana. Dan ini aku nggak maksa ya ini kayak ibaratnya sekedar harapan biar lebih maju aja sih. Sesi belajar bareng bareng gitu. Oh, sesi belajar maksudnya sesi belajar tuh gimana? Gimana gimana? On mic dong, on mic enggak, on mic enggak nerima chat aku. On mic. Ya maksudnya nggak sesi belajar bareng gitu sih. Ya mungkin kita bisa di Discord gitu nanti di set waktunya kayak pakai Pomodoro atau apa biar kita belajar bareng. Karena kan ada tipe orang yang mungkin kalau belajar bareng itu dia jadi lebih semangat, ada temennya yang rasa kayak ya biar lebih ngebus itulah buat ya selama 1,5 jam atau 1 jam cukup sih kayak gitu sih mungkin saran gue gitu Oke, buat leadnya belajar bareng nanti. tuh yang dibahas tuh materinya apa? Maksudnya pemilihan materinya tuh Maksudku belajar sendiri-sendiri oh, tapi intinya cuma ngumpul aja. ngumpul belajar bareng gitu Oh, jadi gitu. dibuat sesi gitu aja sih. Oh, cuma dikasih ya, ngumpul di satu room, intinya kamu mau ngapain. Emang hasilnya belajar nggak ngobrol itu jatuhnya nanti. Lah kan ada yang tuh ada ya gitu lah ada yang ngatur harusnya. Oh, berarti ya itu bagus juga. Itu nggak tahu dipikirin digodok lagi tuh. Silahkan next lead-nya Silahkan lead. terserah. Itu bagus juga. Tapi kalau ya perasaan kalau ngumpul di Discord kayak gitu jatuhnya nanti ngobrol gibah. Tapi bagus itu mungkin bonding masuknya bukan belajar bareng. Oke, yang lain gimana? Yuk, speak yuk. Bisa mudah. Oke, mungkin kita tunggu 1 menit lah ya. Barangkali ada yang mau nambahin kayak kira-kira kedepannya mau gimana sih? Ya mungkin itu sih ada mungkin bisa resen sih. Kira-kira yang tahun depan mau itu mau dibuatin di open itu buat pembuatan jaket buat member bisa resen. Ini biar calon leadnya tuh lihat tuh loh siapa banyak nggak sih? Cuma satu. Yang lain ya dua di resen tuh. Oh banyak ternyata loh. Ini mungkin nanti calon leadnya kan lihat nih langsung dibuatin. Oke, thank you bisa diturunin. Oke, weh banyak nih telat kayaknya. Ya mungkin itulah ya bisa biar dipikirin lead selanjutnya. Oke, ini kayaknya udah nggak ada yang mau resen lagi. Oke, oke ini udah nggak mau kah ini masa mau closing ini? Ya udah kita langsung mungkin tunggu 2105 aja sih. Ya, pas kita tunggu barangkali ada yang mau nambah atau apa. Oh ya, mungkin sekedar info ya, kalau jaket itu kemarin 200-an, barangkali ada yang itu saran apa nanti. Ya mungkin nanti disubsidi sama lead berikutnya. Oke, kita tunggu. Kayaknya emang nggak ada sih ini. Ya udah sih, kayaknya langsung lagi subsidi zamannya. Oke, mungkin langsung masuk ke seksi closing aja ya, penutup. Oke, teman-teman ternyata nggak sadar tuh udah 1,5 jam ya kita ngobrol dan kebanyakan aku ngomong dan ternyata udah masuk ke sesi closing. Ini udah 24 itu. Dua kayaknya kalau nggak salah tuh berapa ya 20 berapa slide-nya ternyata cukup cepat closing. Jadi cukup tadi itu dari pembacaan pencapaian sama member appreciation. Oh ya, nanti yang itu ya, apa yang udah nge-submit project sertifnya aku kirim belakangan lewat email nanti aku hubungin karena masih nunggu template-nya. Yang core team nanti ya juga gitu. Santai aja. Aku juga belum dapat soal. Dan udah pembacaan member appreciation. Ahmad Zidni jadi MVP member kita
pada periode 2023-2024 keren banget. Sip. Selanjutnya tadi udah kita evaluasi kelebihan kekurangan selama satu periode, baik dari aku, dari kalian juga mengevaluasi. Kita udah brainstorming lah, kayak kita saling berbagi pikiran gimana sarannya. Habis itu kayak kedepannya gimana sarannya, yang visionnya kayak kira-kira selanjutnya tuh harus bagaimana. Kalau menurutku itu udah aku jabarin tadi, dan kita udah selesai semua ya, udah masuk ke closing. Cukup itu aja mungkin ini selanjutnya ada ini quote sih yang bagus. Dulu pas GDC Summit tahu quote ini, if you want to go fast go alone, if you want to go far go together. Jadi kalau kamu pengen pergi cepat itu kamu pergi sendiri, tapi kalau kamu pengen pergi jauh itu pergi bareng-bareng. Nah ini tuh cocok banget sama GDC, karena GDC tuh nggak bisa cuma satu orang, karena GDC tuh nggak bisa cuma aku doang gitu bikin event yang hadir cuma aku tuh nggak bisa. Makanya aku bilang tadi kalau emang akhirnya gitu nanti ya mending udah selesai aja. GDC bisa maju bisa jalan itu ya karena kita bareng-bareng kontribusi, kita bareng-bareng aktif, itu bisa ya. Ini kena banget sih, dulu langsung aku post itu, aku taunya juga dari GDC Summit ya gitu, katanya kelas, dan itu mungkin jadi quote penutupnya ya. Selanjutnya seperti biasa, let's go, kita lakukan ritual terakhir, last documentation guys. Mari kita on cam. Let's go on cam. Ini tinggal berapa ya? Oke, aku giniin dulu. On cam, let's go. Kita tunggu 1-2 menit lah ya. Ya karena kita diusahain ini yang hadir on cam semua lah ya. Karena ini last documentation. Tunggu 1-2 menit, nggak bakal bikin mati. Ahmad Ghazali, Akmal Sani, Ahmad Zidni, Arbat, Darban, Skui masih ditunggu. Oke, halo Akmal Sani, Ghazali, Zidni. Wah, Prisnadi lagi ngopi itu sepertinya. Kita tunggu 1 menit. Nih, mana nih? MVP-nya kok nggak on cam? Halo? Waduh, error. Oke, kita tunggu errornya. 1 menit lah. 1 menitan, ayo. Sydney, Arbat, Darban, halo. Tadi on kok. Ayo. Loh. Malah out. Dia join lagi kayaknya. Kita tunggu bentar. Oh ya, ini Akmal Sani, Arbat. Udah kelihatan. Masih hitam, tapi udah kelihatan. Akmal Sani kayak the shadow. Dia membelakangi cahaya, gak kelihatan. Oke, Ahmad Zidni. Oh, Ahmad Zidni udah jam juga. Mana? Oke, Ghazali udah, Kemal udah, Alfian kok enggak weh. Ayo, Darban, Ahmad Zidni, Arbat. Ini hitam punya aku doang apa itu? Terus ini ada Kak Zahra Zakila ini. Yuk, let's go on cam. 1 menit ya. Tunggu. Arbat masih hitam. Oke, 2109 kita mulai ya. Pertama biasa GDC gaya bebas. Terus mungkin tambah apa nanti. Oke, let's go GDC coy. GDC dulu, jangan macem-macem dulu. Nggak ada yang mau di sampingmu itu Alfian. Yang bener ya. Ayo. Ini mana belum nih Asa, Najih. 1, 2, 3. Oke, habis itu gaya bebas lah ya, bebas sekali. 1, 2. Gimana gaya bebasnya? 1, 2, 3. Oke. Terus ambil barang di sekitar kalian 1. 1 bebas. Obat bahaya obat terus. Ada yang buku megang plastik gitu tuh. Waduh itu megang es teh apa itu, es susu itu, kopi. Waduh. Oh ini megang flash.
Oh, ini Arbat lagi di goa kah ini? Ush, siap. Let's go. 1, 2, 3. Ada yang megang kalkulator, ada yang megang apa itu. Oke, mungkin terakhir satu nih. Aku minta gaya satu dari kalian apa? Bebas, yuk aku ikutin nanti. Ada saran gaya terakhir lah, masa cuma gitu doang sama terus kita nggak seru nanti. Satu gaya, bebas apa? Saran? Gaya dada tuh gimana, bos? Yang bener aja, weh. Gayanya gimana, weh? Gimana, weh? Saran ayo, saran. Ini cowok semua nggak tahu nih kalau ditanya gaya, weh. Gimana? Gini, siap, gini. Gini ya, wajib gini. Ayo satu, apa ini? Bebas. Satu. Ayo weh, Hasan belum. Satu, Akmal Sani weh, kamu yang nyaranin malah enggak. 1, 2, 3. Oke, dah. Itu Arbat ngapain itu? Oke guys, ini jangan out dulu. Ini terakhir aku thank you yang udah hadir pada malam hari ini guys. Ya nih ucapan terakhir ya. GDSC UIN Sunan Kalijaga 2023-2024 pamit undur diri, sampai jumpa di chapter selanjutnya ya guys. Tepuk tangan yuk, tepuk tangan. Terakhir banget. Thank you yang udah hadir pada event malam hari ini. Makasih banget loh udah event walaupun kita nggak ada materi pada malam hari ini masih mau hadir, meramaikan, memberi saran, kritik untuk perkembangannya GDSC ke depannya. Thank you banget selama setahun ini. Aku maaf kalau misal ada salah, mungkin pas speaking aku suka muter-muter atau apa nggak jelas di grup, sering spam. Aku mohon maaf sebagai lead. Thank you ya udah mau hadir terus di eventnya. Ya thank you banget lah ya, mungkin ini ya makasih banget lah ya udah mau ngeramein banget. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you udah boleh guys.